Di Eropa hari ini, ancaman tidak lagi datang dalam bentuk armada besar atau pasukan di perbatasan. Ia datang dalam diam, tersembunyi di balik peluncur bergerak, siap meluncur dalam hitungan menit. Rudal Iskander Rusia, yang dulu dianggap senjata taktis jarak pendek, kini kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena jumlahnya semata, tetapi karena satu pertanyaan yang membuat Eropa siaga tinggi. Benarkah Iskander kini mampu menjangkau hingga 1000 km atau lebih? Secara resmi, Iskander M dikenal memiliki jangkauan sekitar 500 km. Namun, perang modern tidak pernah berhenti pada angka resmi. Dalam beberapa bulan terakhir, laporan, kebocoran, dan analisis intelijen Barat mulai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Iskander yang digunakan Rusia terlihat menjangkau target jauh di luar radius yang selama ini diyakini. Ini bukan sekadar peningkatan kecil, ini sinyal bahwa sistem tersebut telah diperbarui secara fundamental. Produksi besar-besaran Iskander bukan keputusan spontan. Ini hasil kalkulasi dingin. Setelah runtuhnya perjanjian INF, Rusia tidak lagi terikat pada batasan jarak rudal darat. Daripada menciptakan sistem baru yang mahal dan memakan waktu, Moskow memilih jalan paling efisien, memodernisasi senjata yang sudah terbukti di medan tempur. Iskander adalah platform matang, fleksibel, dan mudah ditingkatkan. Konflik Ukraina menjadi laboratorium brutal bagi senjata modern. Disinilah Iskander diuji dalam kondisi nyata, melawan sistem pertahanan udara Barat, melawan target bernilai tinggi, dan di bawah tekanan intelijen musuh. Hasilnya jelas, rudal ini sulit dicegat, cepat, dan presisi. Setiap keberhasilan di medan perang memperkuat satu keputusan: produksi harus ditingkatkan dan kemampuan harus diperluas. Bagaimana jangkauannya bisa meningkat drastis? Jawabannya bukan sihir, melainkan rekayasa militer. Bobot hulu ledak dioptimalkan, bahan bakar ditingkatkan, sistem navigasi diperbarui, dan profil terbang diubah. Dengan lintasan kuasi balistis dan manuver terminal, Iskander tidak hanya terbang lebih jauh, tetapi juga lebih sulit diprediksi radar. Jarak bukan satu-satunya senjata, ketidakpastian adalah senjata yang sesungguhnya. Jika Iskander benar-benar mendekati atau melampaui 1000 km, maka sebagian besar Eropa masuk dalam radius ancaman dari satu sistem taktis. Pangkalan udara, pusat logistik NATO, dan infrastruktur kritis tidak lagi berada di garis belakang. Inilah yang membuat Eropa siaga tinggi baru-baru ini. Bukan karena perang sudah dimulai, tetapi karena waktu reaksi kini dipangkas menjadi menit. Dalam doktrin Rusia, Iskander bukan senjata pamungkas. Ia adalah pembuka pintu. Ia dirancang untuk menghancurkan radar, landasan udara, dan sistem pertahanan terlebih dahulu, membutakan lawan sebelum kekuatan utama bergerak. Karena itulah, Iskander harus tersedia dalam jumlah besar.
kuantitas memastikan tekanan terus-menerus, dan jangkauan panjang memastikan tidak ada wilayah yang benar-benar aman. Baru-baru ini, peningkatan kewaspadaan NATO, penguatan sistem Patriot di Eropa Timur, dan pernyataan pejabat Barat tentang ancaman rudal jarak menengah kembali mengemuka. Semua ini bukan kebetulan. Mereka adalah reaksi terhadap satu hal, perubahan karakter Iskander. Senjata yang dulu diklasifikasikan sebagai taktis kini berada di zona abu-abu antara taktis dan strategis. Iskander hari ini bukan lagi sekadar rudal. Ia adalah simbol era baru peperangan, era di mana batasan lama runtuh, jarak menyusut, dan keputusan hidup mati ditentukan dalam hitungan menit. Jika rudal taktis kini mampu menjangkau hampir satu benua, maka pertanyaannya bukan lagi seberapa jauh ia bisa terbang, tetapi seberapa siap dunia menghadapi realitas baru ini. Dan mungkin justru disitulah ancaman terbesar Iskander berada. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka. Port side is clear, setting pins now.